Selamat malam, sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Kembali bertemu bersama dengan saya, Andy Darmawan, dan hari ini kita ada di satu acara podcast Pojok Cerita Soal Cinta. Gimana kabarnya sahabat keluarga hari ini setelah menjalani beberapa waktu memasuki masa new normal? Juga gimana kabarnya sahabat keluarga hari ini? Dan hari ini kita mau ngomongin satu hal yang menurut saya penting. Kabar baik. Ada banyak orang yang mungkin sedang merasa lelah saat ini karena di tengah-tengah kita memasuki masa new normal, banyak penyesuaian, tuntutan juga makin besar tentunya di tempat kerja setelah mungkin lama kita tinggalkan karena work from home. Ya, saya berharap sahabat keluarga yang ikut join malam hari ini juga ada di dalam keadaan yang baik-baik. Saya mau tanya satu hal nih, pernah nggak sih kalian merasa bahwa kok rasanya akhir-akhir ini terasa begitu melelahkan? Lelah ketika menjalani hari-hari, entah merasa lelah karena berada di tengah-tengah pekerjaan, atau mungkin merasa di tengah relasi yang sedang dijalani. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal self-love, mengasihi diri. Dan mengasihi diri itu nggak sama dengan selfish. Mengasihi diri itu nggak sama dengan kita memikirkan diri sendiri. Karena ada kalanya memang kita perlu mengasihi diri kita sendiri. Kalau saya boleh pakai satu istilah, saya suka dengan frasa ini ya, jangan pernah jahat sama diri kita sendiri. Termasuk ketika kita menjalani relasi. Kayak gimana sih jahat sama diri sendiri? Dan hari ini kita bakal kedatangan seorang narasumber, ada Alan nanti yang bakal sharing buat kita semua, yang mau kasih tips-tips buat kita bagaimana caranya supaya kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Saya kira sahabat keluarga, menurut saya ini jadi satu topik yang menarik sekali, karena ada kalanya kita nggak bisa pungkiri ketika kita menjalani relasi, ada yang disebut sebagai toxic relationship gitu ya, satu relasi yang bikin kita capek, bikin kita merasa lelah di dalam menjalani relasi itu. Kenapa kok bisa capek sih jalanin relasi yang sebetulnya dipenuhi dengan cinta? Wah, ini ada Anastasia.Belinda, sering buat IG ya Pak, senang mendengarnya. Hai Alan, apa kabar Len? Hai, puji Tuhan, sehat. Bener banget menarik, karena kita hari ini mau ngomongin soal mengasihi diri, mencintai diri. Yang kadang tuh seringkali di komen orang kayak begini, kok lu egois banget sih, kok lu kayaknya cuma mentingin diri lu sendiri. Emang salah mengasihi diri seperti itu? Kalau menurut Alan sendiri nih, kenapa? Terputus ya? Enggak. Oke kok. Aku oke nggak? Aku terputus nggak? Oke. Enggak ya? Enggak. Oke banget. Ya, gimana Len, tadi Pak? Kalau menurut kamu sendiri self love itu apa sih? Ya, kalau menurut aku self love itu tadi kan Pak Edi sempat ngomong tentang egois ya. Ini orang suka miss apa ya nyebutnya ya? Salah paham ya, salah mengartikan bahwa self love itu sama dengan egois atau egosentrisme gitu ya. Tapi kalau menurut aku sendiri self love itu beda banget, totally different dengan si egoisme ataupun egosentrisme sendiri ya. Jadi kalau misalnya ngomongin self love atau mencintai diri itu juga berbeda dengan yang namanya narsistik ya, itu beda banget. Kenapa? Karena self love itu bersifat lebih positif. Kalau misalnya kadarnya dalam kadar yang normal ya, yang cukup, yang tepat, tidak kurang tapi juga tidak berlebihan. Nah, kalau berlebihan tadi bisa dibilang kayak tadi tuh, bisa jadi disebut nantinya egoisme, egosentrisme atau narsistik gitu ya. Nah, tapi kalau self love yang hari ini mau kita gumuli bareng-bareng, mau kita diskusikan bareng-bareng itu sebenarnya adalah salah satu fondasi, salah satu dasar kehidupan kita seharusnya ya, selain iman tentunya ya. Bagaimana yaitu suatu cara atau suatu bentuk bagaimana kita menghargai
ya, menghargai dan menerima diri kita sendiri. Nah, kalau aku ingin menggarisbawahi begini Pak Endi, seringkali orang suka bilang, iya nih, kekurangan gue nih, gue punya kekurangan ini itu segala macam. Nah, tapi aku ingin menggarisbawahi bahwa yang harus dalam self love kita harus menghargai, menerima dan mengakui keunikan diri kita. Jadi bukan bicara cuma tentang kelebihan. Kalau orang pakai istilah kelebihan dan kekurangan, tapi aku mau menggunakan kata keunikan yang membuat diri kita berbeda dengan orang lain, gitu ya. Mungkin bagi sebagian orang itu yang membuat berbeda adalah karakter fisik, gitu ya. Ada juga misalnya karakter dari temperamen kita atau bagaimana. Tapi salah satunya juga adalah tentang bagaimana kita mengakui, menerima dan menghargai masa lalu kita yang sudah membentuk kita menjadi diri kita saat ini dan mungkin akan menjadi diri kita pada masa depan. Nah, itulah dalam bentuk self love yang aku pahami gitu ya, bagaimana kita mengakui dan menerima dan menghargai diri kita seutuhnya gitu. Oh, itu pendapat yang sama juga diungkapkan oleh sahabat keluarga nih, ada Bagas_Siagian, bahkan dia kasih beberapa hal sampai detail banget. Dia bilang mencintai diri itu adalah ketika kita mau menggali potensi kita dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang penting. Ini menjadi sesuatu hal yang penting karena kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang acap kali menuntut kita kan. Dan salah satu hal yang paling berat itu di jalannya adalah ketika kita dibandingin sama orang lain. Jadi kadang kita tuh realize, misalnya saya ini seperti ini, keunikan, tadi Alan pakai istilah keunikan. Tapi kadang kita dibandingin nih sama orang lain nih. Nah, menurut kamu tuh ketika berada di dalam situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Akan sangat klise kalau aku bilang jangan kecewa, karena pasti akan kecewa ketika kita dibandingin dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau mau dibilang ketika seseorang, aku mau bilang gini, kalau dalam bahasa psikologis mungkin disebut sebagai konstruksi sosial masyarakat ya. For example, bagaimana misalnya laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, laki-laki harus tegar gitu ya. Kemudian perempuan harus berambut lurus, badannya harus langsing, harus mulus dan lain-lain. Nah, ketika kita akhirnya dibandingkan, aku mau cerita ya Pak, ini kan ceritanya H-9 sebelum aku nikah ya ceritanya. Oke. Orang begitu tahu aku mau nikah tuh ya, banyak banget yang komennya gini, kamu mau nikah kan? Berarti kamu tuh harus diet, kamu badannya harus langsing, nanti kalau nggak di foto nggak bagus, langsung harus begini, harus supaya pangling dan lain-lain. Nah, ketika kita dibandingkan, ya udah seperti yang pertama, kita akui dulu, oh iya, ya gue emang gendut, terus kenapa gitu. Ya, gue memang nggak seputih si Anu, si ini, si itu siapa gitu ya. Ya terus kenapa gitu loh. Kalau aku ingin ketika orang sedang terjebak dalam membanding-bandingkan aku dengan orang lain, sebenarnya aku sedang mengasihani dia gitu loh. Mengasihani dalam arti mungkin sebenarnya dia sendiri adalah korban dari bagaimana konstruksi sosial masyarakat. Mungkin dia juga akhirnya pernah mengalami hal yang serupa dan akhirnya dipancarkan melalui perilakunya terhadap orang lain gitu kan. Jadi memang kalau aku memikirkan ketika orang menuntut aku ini itu segala macam, aku berpikir kayak aku akan bahagia, I will do something that can make me happy gitu kan. Aku akan bahagia dengan seperti apa gitu loh. Bukan berarti dengan egosentris ya. Kalau egosentris kan semua berpusat pada diri kita sendiri. Sampai kita lupa berempati kepada keadaan atau realitas dari orang lain. Nah, tapi kalau ketika orang membandingkan kita dengan orang lainnya, mari kita juga kembali mengingat tentang kita harus mengakui. Kalau ada yang bilang, Len lo kok gendutan sih? Ya pertama adalah akui. Iya nih, kemarin selama WFH makan terus ya, so what gitu kan. Kalau misalnya kita udah mengakui ketika dibandingkan, it will not be a big deal for us gitu loh. Kita nggak bakalan anggap nggak usah pusingin lah, seperti itu sih Pak. Jadi tetap akui dulu. Wah, ini menarik nih ya, konstruksi sosial masyarakat. Ya. Dan itu menjadi sebuah pergumulan yang kita banyak di antara kita alami ya, karena ketika ngomongin dibanding-bandingkan bukan cuma masalah fisik tapi masalah yang lain lagi. Nah, tapi kalau ngomong lebih spesifik nih, konstruksi sosial pasangan. Waduh. Nah, ini paling berat nih ya. Karena misalnya justru yang menilai kita itu adalah pasangan kita yang akhirnya sampai
membuat kita tidak mencintai diri kita. Betul. Misalnya, kita jadi insecure nih ketika pasangan kita, misalnya kita pakai baju sesuatu, terus dia bilang, kamu kalau pergi sama aku jangan pakai baju kayak begitu. Aku lebih suka rambut kamu tuh panjang. Aku tuh lebih suka kalau kamu tuh pakai baju kayak begini dan bukan kayak begitu misalnya. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh, Len? Kalau masyarakat kan oke lah ya, I don't care dengan pendapat dan penilaian orang lain tentang diriku karena mereka nggak kenal aku. Kalau datangnya dari pasangan, itu gimana tuh? Karena kita ngomongin relasi nih, ngomongin cinta nih. Yoi, karena kita podcast ya, pojok cerita. Pojok cerita seputar cinta. Seputar cinta. Betul. Nah, kalau misalnya, mari kita bicara tentang relasi pranikah dulu ya. Kalau relasi pranikah, gimana kalau misalnya pasangan kita menuntut ini itu segala macam gitu ya. Nah, balik lagi, sebenarnya sebelum memutuskan untuk berelasi sebagai pacaran, apakah kita sudah menunjukkan diri kita seril-realnya gitu? Ataukah jangan-jangan saat masa PDKT, masa promosi itu hanya sekadar topeng belaka ya kan? For example, aku mau bilang gini sama teman-teman perempuan di sini. Jadi jangan pernah malu kalau misalnya makan tuh kayak jaim-jaim, tahu kan, yang kalau misalnya ketawanya harus padahal di belakangnya hahaha kayak gimana kan, atau makan gimana, pokoknya be real sejak awal. Nah, ketika kita sudah be real, kita akan tahu bahwa apakah orang tersebut ya, calon pasangan kita itu adalah orang yang tepat yang dapat menerima diri kita gitu kan. Nah, what if kita udah keburu berelasi dengan dia? Nah, selama masih dalam relasi pranikah, dalam arti pacaran, kalau misalnya di dalam hubungan itu kita sudah bisa menilai, aku membaginya sebagai dua hal ya. Jadi kayak ada yang prinsipil, apa ya nyebutnya? Sangat prinsip dan sangat yang optional gitu ya. Optional dalam arti kayak sebenarnya nggak dilakuin juga gue nggak mati gitu istilahnya. Kalau misalnya prinsipil kayak ketika hal-hal tersebut mencederai kita, misalnya kamu kayaknya ini deh tampak lebih gendutan, cabi dan lain-lain. Kayaknya kamu harus suntik ini itu bla 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 segala macam. Nah, ketika dia sudah dalam arti mengkritik ya, bukan membangun, mengkritik dan membuat diri kita merasa rendah, insecure, kata istilahnya Pak Endi, itu adalah ciri-ciri kita harus mulai berpikir kembali, reconsider apakah kita mau lanjutin hubungan atau enggak. Tapi kalau misalnya sesuatu yang kayak optional dalam arti kamu cakep deh kalau pakai baju ini juga bagus sih, sebenarnya kamu tadi juga bagus, tapi terserah kamu deh, kamu maunya gimana, apa yang membuat kamu nyaman. Nah, itu masih oke dalam bentuk saran untuk membangun gitu kan. Atau kayak misalnya kamu jangan makan ini ya, nanti kamu ingat loh kamu ada masalah kolesterol dan lain-lain. Nah, itu membangun. Tapi kalau misalnya dalam arti kayak kamu itu dong jangan pakai baju itu ya, aku malu kemarin ketemu sama temen aku kamu pakainya baju ini dan lain-lain. Iya, kalau dia mau modalin kita Pak beli baju yang lain gitu kan. Atau hal-hal yang misalnya kan ada orang yang pakai baju tuh lebih pengennya casual, bukan yang formal dan lain-lain. Terus dia maksa-maksa yang membuat diri kita tidak nyaman dan mencederai value kita, nilai kita, yaitu reconsider tentang hubungan kita deh gitu. Ya, karena itu cukup banyak banget dan sering kali nih ya, kadang misalnya ketika pasangan kita menuntut sesuatu kepada kita, kamu tahu nggak siapa yang menjadi pembandingnya? Kebanyakan tuh mantannya, benar nggak? Betul. Mantanku tuh dulu kalau makan begini. Tuh kalau udah ngomongin kayak begitu udah langsung bisa insecure, kemudian akhirnya kita jadi sulit untuk mencintai diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya itu datangnya nih, kalau misalnya kesulitan kita untuk bisa mencintai diri kita sendiri itu adalah datang dari lingkungan yang paling terdekat dengan kita. Misalnya keluarga kita, orang tua kita, saudara-saudara kita. Kira-kira nih kalau menurut kamu nih, apa yang sebenarnya perlu dibangun sih sebenarnya dari diri kita sehingga kita bisa mencintai diri kita sendiri gitu loh? Ya, kalau aku bilang gini, sebenarnya kita kan nggak mungkin ya istilahnya konfrontasi yang sangat frontal kepada orang tua kita, karena sering banget kalau ngomongin perbandingan itu adalah dari orang tua. Oh, gak jojo, aku juga mau nikah juga dibanding-bandingin, mama tuh ya waktu mau nikah badannya nggak begini begitu segala macam gitu kan. Aku waktu mau nikah badannya gini, oh dia diet ini itu segala macam. Tapi lagi-lagi ketika kita sudah menerima atau mengakui keunikan diri kita,
itu nggak akan terlalu menjadi masalah. Jadi the first thing yang paling pertama banget yang harus kita lakuin adalah ya harus mengakui. Karena salah satunya adalah dengan bagaimana melihat atau sudut pandangnya seperti ini. Tadi kan kita ngebahas tuh di awal, ada orang yang menyebut kekurangan dan kelebihan. Tapi kalau aku memandang itu sebagai suatu keunikan. Kalau misalnya kita ngomongin kelebihan dan kekurangan, itu kita berbicara tentang positif dan negatif. Tapi kalau kita bicara tentang keunikan saya sebagai seseorang yang misalnya big size dan lain-lain, itu adalah ngomongin tentang ya berarti saya mengakui, saya menerima, menghargai diri saya. Jadi sehingga ketika ada orang lain yang membuat mocking at me, ngejek dalam hal badan dan lain-lain, ya udah gitu loh. Mungkin sesekali bete dalam arti kayak bukan bete karena dikatain gendutnya atau apa, tapi bete karena kayak ya ampun tahun 2020 hari gini masih ngebahas tentang size, oh my god gitu ya. Jadi ya tetap yang pertama itu ya akui dulu gitu. Karena menurut aku gini, kasih atau cinta itu sebenarnya kan oksigen, Pak. Wow. Jadi Okay. kalau misalnya ngomong tentang Menarik nih, tunggu dulu. Kasih, cinta itu adalah oksigen. Wah, menarik banget nih. Itu karena semua orang butuh oksigen, berarti semua orang butuh cinta ya. Betul. Dan kalau semua orang butuh cinta, istilah gini, semua orang butuh oksigen gitu kan. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya kita kekurangan oksigen buat diri kita sendiri? Apakah kita nggak mogap-mogap bakalan mati gitu kan? Aku mau analogikan dengan kayak misalnya kalau kita naik pesawat dalam situasi turbulensi gitu kan, gitu kan. Kemudian ada peringatan nanti kalau ada alat bantu pernafasan jatuh dari atas silakan digunakan. Gunakan dulu untuk diri Anda sebelum Anda menolong anak Anda ataupun orang lain. Tujuannya apa? Kita nggak bisa nyelamatin orang lain, kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak mengasihi diri kita sendiri, kan gitu. Setuju. Jadi ketika ada juga di firman dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kata seperti itu kan berarti sudah ada suatu bentuk ideal, ya kan? Seperti ada suatu teladan yang harus kita jadikan contoh. Nah, jadi mencintai diri sendiri itu bukan opsi, melainkan suatu keharusan gitu loh. Jadi kalau misal kita nggak bisa mencintai diri kita sendiri, kita nggak akan bisa hidup. Dan kita nggak akan bisa berbagi hidup dengan orang lain. Kita nggak bisa berbagi oksigen dengan orang lain, gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Karena memang ketika kita bisa mengasihi diri kita sendiri, pada akhirnya memang kita akhirnya bisa mengasihi orang lain. Dan ketika kita misalnya tidak bisa mengasihi diri kita sendiri, betapa akan sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Ini ada Mas Bagas Siagian yang lagi ikutin kita bersama dengan istrinya, dan Mas Bagas sharing bahwa selama ini Mas Bagas menjalani relasi dengan istrinya sangat indah sekali kayaknya ya. Tidak membandingkan satu sama lain. Terus dia bilang, saya setuju Mbak, mencintai diri adalah sebuah keharusan. Nah Len, boleh nggak kamu kasih tips-tips mungkin praktis lah sama sahabat keluarga tentang seperti apa sih mencintai diri sendiri yang jangan sampai jatuh-jatuhnya jadi selfish, jadi mementingkan diri sendiri. Oke. Aku menyingkatnya bikin akronim dari tema kita self, diri ya, SLF. Jadi hal pertama kita ngomongin tentang S, syukuri. Kalau ada lagu syukuri apa yang ada, nah ini syukuri keunikan yang ada dalam diri kita. Entah itu bentuk fisik kita yang berbeda, entah itu prestasi kita, entah itu minat dan bakat kita, atau bahkan yang harus banget nih, yang sering banget dilupakan adalah bagaimana kita mensyukuri masa lalu kita. Kita mau bilang, jadi gini, masa lalu itu kan nggak selalu bagus ya. Kita harus akui bahwa masa lalu banyak juga hal yang bikin kita nangis bombay kan gitu. Tapi masa lalu kita itulah yang membentuk kita menjadi diri kita saat ini gitu. Nah, jadi syukuri itu bahwa meskipun mungkin saat itu kita nangis bombay, tapi pada saat ini kita pasti sudah mendapatkan suatu pelajaran. Jadi hal yang pertama, syukuri keunikan yang ada. Fisik, aduh malu ada iklan barusan bunyi, maaf ya. Itu yang pertama. Syukuri gitu ya. Syukuri yang ada dalam diri penampilan. Aku mau singgung sedikit soal tadi mensyukuri masa lalu. Mungkin kalau boleh pakai istilahnya berdamai dengan masa lalu kita. Iya, betul. Ya, berdamai jadi, dengan masa lalu. Semenyakitkan apapun, sesulit apapun, ketika kita bisa sampai di masa sekarang,
Kalau bukan karena masa lalu, kita nggak pernah bisa sampai di masa sekarang dan akan menuju masa depan. Waduh. Terus E-nya apa? E-nya itu adalah tentang ekspresi ya, kata kuncinya ekspresi. Jadi ekspresikan perasaan kita, kebutuhan kita, yang kayak tadi aku bilang, jangan menjadi orang lain gitu ya. Aku pernah baca di satu, aku lupa dari mana, tapi itu tentang self love juga. Jadi kita semua itu sebenarnya adalah superhero, Pak. Kita bukan apa nyebutnya, orang hebat ya, superhero lah ya. Karena kekuatan terbaik kita adalah nggak ada orang lain yang bisa menjadi diri kita gitu. Dan kita juga nggak bisa menjadi orang lain gitu kan. Nah, jadi ekspresikan diri kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita itu nggak suka pakai baju yang gimana-gimana, ya jangan. Kalau misalnya kita nggak suka disuruh bagaimana, ya jangan lakukan. Tapi komunikasikan juga dengan baik. Jadi yang kedua, kalau misalnya apa ya, nyebut self love, ngomongin tentang mencintai diri sendiri, yang paling gampang itu adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan atau mengaktualisasikan diri kita. Kalau kita bersembunyi dalam topeng, itu kita tidak mencintai diri kita, karena kita sedang menyiksa diri kita sendiri dengan menjadi orang lain atau tidak menjadi diri kita sendiri. Gitu. Wow, ini yang kedua keren banget loh. Aku kayak sampai langsung tercerahkan waktu kamu ngomong bahwa kekuatan terbesar kita adalah ketika orang lain itu nggak bisa menjadi diri kita. Dan menurutku itu poin yang penting banget supaya sahabat keluarga, siapapun Anda yang saat ini sedang ngikutin IG live-nya kita, menyadari bahwa Anda itu spesial. Nggak akan ada satu orang pun yang bisa sama seperti Anda, dan itu yang membuat Anda harus mengekspresikan diri seperti apa yang tadi Alen bilang ya. Kemudian L-nya apa, Len? Oh, aku ada yang lupa, Pak, yang untuk apa? E. Jadi kalau aku mau bilang gini, apa yang tadi aku sampaikan di atas, jangan sampai ada orang mikir, oh jadi kita nggak boleh dandan ya, oh kita nggak boleh berkaca ya, oh kita nggak boleh bersolek ya, oh kita nggak boleh berdayat ya. Bukan begitu ya, tapi dalam arti gini, ketika kita melakukan sesuatu, misalnya ada yang ingin diet, ada yang ingin olahraga, ada yang ingin dandan segala macam, nggak apa-apa lakukan, tapi lakukan itu sebagai untuk to express yourself, untuk menyatakan diri kita, bukan untuk impress other people gitu ya, bukan untuk membuat orang lain kagum sama kita, tapi lakukan atau itu bukan karena untuk supaya kita menjadi sama seperti orang lain. Yes, exactly. Jadi lakukan itu karena kita ingin ekspres diri kita, ingin mengekspresikan diri kita, bukan untuk membuat orang lain wah ini begini ya, tapi akhirnya kita jadi nggak enak pada diri kita sendiri. Gitu. Wow, oke. L-nya apa? Nah, yang L, yang ketiga L, tentang lepaskan diri kita dari, tadi Pak Endi sempat singgung ya, lingkungan yang toksik, ya kan? Betul. Lepaskan diri kita dari segala sesuatu yang membuat diri kita merasa tidak layak, gitu ya. Misalnya tadi konstruksi sosial masyarakat, be yourself. Kalau misalnya dibilang laki-laki nggak boleh nangis, tapi kamu sedang merasa sangat berduka, nggak apa-apa, nangis aja, tadi ekspresikan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada orang menuntut kamu untuk kamu nggak boleh nangis, ya udah leave them gitu ya, tinggalin aja, lepaskan mereka gitu. Jangan membuat diri kamu tersiksa dalam lingkungan seperti itu gitu ya. Atau dengan lingkungan yang membuat diri kita harus tampil sempurna. Padahal atau istilahnya apa ya? Kerapuhan itu perlu dirayakan. Tadi aku bilang keunikan gitu ya. Kalau orang bilang kelemahan dan lain-lain. Nah, kerapuhan itu perlu kita rayakan. Kita perlu membuat diri kita merasa it is okay not to be okay. Kalau misalnya itu lagi film sekarang ngetren tuh ya. Yes, exactly. Jadi kalau ngomong tentang ini, jadi nggak masalah kok berduka, nggak masalah kok bersedih, nggak masalah kok merasa diri kita berbeda dengan orang lain, karena memang kita berbeda, dan karena memang perasaan kita itu valid gitu ya. Perasaan kita itu bukan fake. Kalau mau nangis, sok nangis gitu ya. Jadi lepaskan diri kita dari hal-hal yang menuntut kita tidak menjadi diri kita sendiri. Gitu. Dan salah satu pribadi yang mungkin kita perlu berhati-hati adalah pasangan kita, pacar kita. Kalau dia udah jadi toksik di dalam hidup kita, membuat kita nggak jadi diri kita apa adanya, percayalah bahwa kebahagiaan itu tidak akan pernah menjadi milik Anda. Waduh. Yang terakhir Len, apa Len? F. Yang terakhir F, fokus. Fokusnya ada
adalah pada kesempatan dan setiap hal positif yang kita miliki, yang bisa membuat kita tenang, yang bisa membuat diri kita merasa berharga gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi lepaskan, oh ini ada lingkungan yang begini amat, lepaskan, let go gitu kan. Tapi di satu sisi fokus sama orang-orang yang mendukung kita, yang mengakui keunikan kita. Kalau mau tadi pakai istilah kerapuhan, yang mau menerima kerapuhan kita gitu ya. Jadi fokus pada hal-hal yang membuat kita bisa menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi orang lain gitu. Itu superpowernya kita itu di situ gitu. Nah, jadi yang tadi self ya, S yang pertama apa? Yang pertama adalah mensyukuri. Syukuri keunikan diri kita. Kemudian kedua ekspresikan diri kita senyata-nyatanya gitu ya. Kemudian yang L lepaskan diri kita dari lingkungan yang membuat diri kita menjadi merasa tidak berharga. Dan yang terakhir F itu adalah fokus pada kesempatan, pada hal-hal positif yang membuat diri kita semakin bertumbuh, semakin menjadi lebih baik lagi gitu. Wow, setuju banget. Dan ketika ngomongin fokus, ketika kita mau fokus kepada kesempatan, setiap hal yang positif dari diri kita, bukan dalam pengertian kita memaksa orang menerima kita apa adanya, tetapi justru kita berusaha juga untuk membangun diri kita, mengembangkan diri kita. Tapi poinnya satu, bukan supaya saya menjadi sama seperti orang lain, bukan karena tuntutan orang lain, tetapi karena memang saya mencintai diri saya, karena saya mengasihi diri saya, dan saya punya niat yang baik. Ketika saya bisa mengasihi diri, saya bisa mengasihi orang lain. Wow, ini keren banget nih sahabat keluarga ya. Mungkin ada di antara kalian yang saat ini sedang bergumul dengan dirimu, sedang merasa lelah, kok kayaknya hidup begini amat ya, sulit banget ya mencintai diri. Mungkin self tadi udah mulai bisa diterapin di dalam kehidupan sahabat keluarga. Mulai dari hal yang sederhana, syukuri dulu keunikanmu, apapun dirimu, bagaimanapun keadaan dirimu, apa latar belakangmu, termasuk masa lalumu. Waduh, ini waktunya udah terasa begitu cepat berlalu nih, karena obrolan kita seru banget. Ini ada yang komentar nih ya, ada bulan underscore Sharena. Dia bilang, syukuri keunikan yang ada, ekspresi, perasaan. Ini ringkasan kamu ya. Anda itu spesial, lepaskan diri kita dari lingkungan toksik. Setuju banget. Fokus, tadi yang Alan bilang, berusaha membangun diri kita bukan karena tuntutan orang lain. Dia ini words omongan kita berdua nih. Thank you loh, bulan underscore Sharena yang bisa dibaca sama sahabat keluarga yang lain. Anyway, dari obrolan tadi kita tadi siang, katanya kamu mau sharing tentang satu lagu. Oh iya, aku baru ingat. Sahabat keluarga, kalau misalnya nanti buka YouTube atau aplikasi musik apapun, coba dengerin lagunya Ed Sheeran. Judulnya itu Save Myself. Save Myself ini intinya mau ngingetin, seringkali kita mengabaikan diri kita sendiri untuk menolong orang lain. Tapi aku mau bilang bahwa sebenarnya sebelum kita menolong orang lain, kita harus menyelamatkan dulu diri kita supaya kita tahu artinya oksigen cinta tadi gitu ya. Aku cuma mau kasih lagu bagian refnya aja kali ya Pak ya. Boleh. Oke. Kedengeran nggak ya? Nggak terlalu jelas, kamu bacain aja deh itunya, teksnya. Nah ini oke nih. Nggak kedengeran ya? Enggak, kamu bacain aja. Tapi apa sih? Kata-katanya gini ya. Katanya gini. Oke, sebentar. Nah, jadi mana dia ya? Seringkali kita mengabaikan diri, intinya ya, kita mengabaikan diri kita buat menolong orang-orang yang kita bilang kita kasihi gitu kan. Tapi ternyata dunia itu seringkali membuat kita tenggelam gitu kan. Membuat kita tenggelam pada kenyataan bahwa akhirnya orang-orang yang kita kasihi aja bahkan mereka meninggalkan kita tanpa mengucapkan perpisahan gitu. Nah, jadi seringkali kita memberikan energi kita menolong orang lain dan mereka selamat, tapi kita malah tenggelam dalam kesendirian kita. So, jadi kita harus mengingat bahwa sebelum gini, so before I save someone else, I've got to save myself. Tadi aku tulis liriknya sih di atas bahwa sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Gitu, wow, Ed Sheeran. Judulnya apa? Judulnya apa? Ini ada yang nanya nih. Judulnya Margaret.
Save myself. Oh, save myself. Selamatkan diri saya Save gitu. myself. Aku setuju banget. Kita tuh udah kayak tong gitu ya, isinya air. Kalau kita ngasih air sama orang, tapi tong itu nggak pernah diisi dengan kasih yang sama, lama-lama airnya habis dan kemudian kita kelelahan. Lalu kita tutup dengan jawab satu pertanyaan kali ya dari @Syarina yang sudah bantu kita nulisin kalimat kita tadi. Dia bilang gimana nih kalau kita nggak trust sama orang, karena kadang gara-gara nggak trust itu kita nggak bisa mengasihi orang lain. Gimana nih? Ya, itu Kalau persoalannya sebenarnya. nggak trust gimana tuh? Nah, sebenarnya sesimpel kayak apa penyebab kita nggak bisa trust, nggak bisa percaya dengan orang tersebut? Apakah ini ada dua, satu faktor internal dan satu lagi faktor eksternal. Internal itu ada dari dalam diri kita sendiri. Artinya gini, masa lalu kita yang tadi kita bilang, ketakutan di masa lalu kita yang ketakutan bahwa masa lalu kita akan terjadi pada masa kini. Itu membuat kita tidak bisa mempercayai orang lain. Tapi bisa juga faktor eksternal dalam arti orang tersebut mungkin pernah mengecewakan kita gitu kan, atau bukan mengecewakan kita, tapi kita tahu track record dari orang tersebut dan kita cukup ragu untuk memberikan kesempatan bagi dia untuk menunjukkan bahwa gue udah berubah nih gitu. Jadi mesti dilihat dulu Mbak Bunga bahwa masalah trust-nya itu berasal dari internal kita atau eksternal, dalam arti orang tersebut itu mesti dicek dulu alasannya seperti apa. Bisa nggak sih sebenarnya kalau dipakai kalimat kayak begini, percaya sama orang itu adalah pilihan, maksudnya optional ya dong, karena memang terkait dengan hal-hal yang mungkin dia pernah lakukan yang membuat kita nggak percaya, tapi mengasihi dia itu adalah sebuah keharusan, walaupun mungkin butuh proses untuk sampai pada poin itu. Wow, sedih banget durasinya, waktunya cuma sedikit. Wah, baru kali ini ada yang ngomong kayak begitu. Thank you loh @Syarina, kamu harus ikut lagi loh. Itu ada nanya tadi, siapa ya tadi? Apa tuh? Gia, ada firman Tuhan, ada tadi aku iya. tentang hukum kasih. Hukum kasih kedua, bagaimana kasihlah sesamamu manusia. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri gitu. Oke, itu aja sih. Yes, betul banget. Alan, thank you banget udah 30 menit kita sama-sama. Mungkin kamu boleh kasih kalimat-kalimat pamungkas untuk topik kita hari ini. Seru banget loh hari ini. Boleh Lan tentang mengasihi diri, kalimat pamungkasmu. Ya, kalimatku adalah kita adalah gambar dan rupa Tuhan ya. Kita makhluk yang diciptakan dengan segala keunikan kita, dengan segala apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita berharga, kita layak untuk bahagia, dan kita layak juga untuk memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Tapi sebelumnya bahagialah untuk diri kita sendiri gitu. Itu aja sih Pak Edi. Kalau kalimat penutup dari aku sama kayak di pembukaan tadi, jangan jahat sama diri sendiri ya. Sayang sama diri sendiri. Tuhan aja sayang sama kamu, masa kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Oke, terima kasih. Selamat malam sahabat keluarga. Sampai ketemu lagi. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga.